Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati hidup kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-10. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini di dalam kehidupan kita Tuhan memberkati hidup kita luar biasa. Kita bisa datang kepada Tuhan setiap waktu, kapanpun dan dimanapun kita boleh datang kepadanya. Tidak ada sekat yang membatasi kita karena Dia sudah menebus kita. Sehingga kita yang tidak layak, kita boleh dilayakkan di tengah ketidaklayakan kita. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena Tuhan senantiasa rindu berjumpa dengan kita. Ya, biarlah kerinduan ini juga kita sambut dengan hati yang rindu juga datang kepada Tuhan. Nah, zaman dulu ya, sebelum Yesus Kristus itu menebus ya, turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, dikatakan di dalam kisah ini setiap tahun ya, tadi dikatakan imam ya, Harun harus mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Ini mengingatkan tentang bagaimana manusia yang hidup di dalam dosa ini harus mengalami penebusan ya, melalui korban persembahan yang ada. Dan ini bayangkan Bapak Ibu ya, mengenai mezbah pembakaran ukupan ini setiap tahun dilakukan begitu ya. Kenapa? Mengingat bagaimana kehidupan umat manusia ya, yang terus hidup di dalam dosa. Sehingga setiap waktu bahkan ada beberapa persembahan itu setiap orang melakukan dosa ya, setiap orang melakukan kesalahan itu ada penggantinya. Jadi sebenarnya setiap dosa konsekuensinya itu ada harganya begitu. Ya, sehingga harus diselesaikan dengan cara yang seharusnya dilakukan. Nah, tetapi bagaimana itu terus berulang dan itu pun tidak menyelesaikan sebenarnya dahulu. Ya, sehingga Kristus mau nggak mau nih yang harus datang menyelesaikan sehingga umat manusia ini bisa datang kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan memang setelah Yesus Kristus ya mati di atas kayu salib menebus dosa kita dan menebus kita, ya kita diberikan akses ya untuk kita boleh datang kepadanya itu setiap waktu. Nah, bagaimana kita hari ini menggunakan kesempatan itu? Apakah sebagai orang-orang tebusan kita sudah menggunakan ya isinya privilege ya untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu dengan baik. Ya, dulu orang zaman dulu untuk bisa datang kepada Tuhan itu mereka nggak berani saudara, dan nggak semua orang bisa. Tapi hari ini setiap kita tuh boleh datang kepadanya. Ya, setiap kita boleh melayani Dia, dan ini menjadi kesempatan anugerah bagi setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah hak-hak istimewa yang Tuhan berikan ini kita dapat gunakan dengan baik, atau kita abaikan, atau kita tidak pedulikan ya, padahal Tuhan sudah rela berkorban memberikan nyawanya untuk kita. Ibaratnya ya, sederhananya itu begini,
antara orang tua dan anak. Orang tua itu sudah kerja mati-matian, berusaha sedemikian rupa melakukan apapun demi pendidikan anaknya misalnya. Demi pekerjaannya anak-anaknya di masa depan yang lebih baik. Nah, sebagai anak-anak apakah kita juga bisa meresponinya dengan baik? Misalnya dengan belajar sungguh-sungguh ya, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, mengembangkan potensi di dalam dirinya. Apakah ada hal yang demikian? Artinya Tuhan Yesus sudah mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Hari ini bagaimana respon kita? Apakah kita mengabaikannya? Ya sudahlah. Atau kita menjadi orang yang bersyukur, aduh terima kasih Tuhan, Kau sudah selamatkan saya mau hidup lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih maksimal lagi. Sehingga nyata di dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya, sehingga kita tidak harus ada penebusan dan penebusan lagi, persembahan, kurban dan lain sebagainya, karena Tuhan sudah menyelesaikannya sekali untuk selama-lamanya, sekali untuk semuanya. Mari sebagai orang-orang yang mendapatkan hak khusus ya, anugerah khusus dari Tuhan, kita boleh menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh menebus kami. Engkau menyelamatkan kami sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami menghargai setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan menikmati Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jaga hati dan pikiran kami Tuhan untuk mengingat siapa kami dan siapa pencipta kami. Sehingga kami boleh melakukan apa yang terbaik, apa yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami umat-Mu dimanapun berada. Biarlah setiap kami boleh hidup dalam kasih anugerah-Mu, hidup dengan taat setia karena kami mencintai Engkau dan Engkau sudah mencintai dan memampukan kami untuk mengerjakan ini semua. Berkati ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, ajar kami tetap berserah kepada Tuhan, ajar kami tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa menyerahkan setiap kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya kita boleh menggunakan setiap hak tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.